Oke ya, kita lihat topik yang kita bahas sekarang adalah gelombang berjalan ya, atau traveling waves gitu ya, gelombang berjalan kayak gitu. Nah, yang sebelumnya kita sudah bahas medan listrik ya. Nah, sekarang kita bisa bahas tentang traveling waves seperti itu. Nah, siapa yang masuk? Sebentar. Sebentar ya. Ini siapa sih yang mau masuk ini? Itu kayaknya Mbak Ira, Pak. Sebentar ya, ini nggak bisa masuk ini. Sudah bukti tadi. Sabar. Oh ini nih. Oke. Oke. Ini ya, gelombang berjalan seperti itu deh. Nah, kalau kita lihat ya dari definisi di sini, ini gelombang itu merupakan ini ya konsekuensi alami dari proses fisis seperti itu ya. Nah, konsekuensi yang seperti apa? Nah, kalau kita baca di sini, ya gelombang sendiri merupakan perwujudan ya manifest ya pada suatu permukaan seperti ocean, danau ya atau laut seperti itu. Kalau kamu lihat kalau kamu jatuhkan sebuah batu di sana ya, maka nanti kamu akan lihat muka gelombang di sana. Itu perwujudannya. Atau bisa juga nggak cuma itu, bisa juga berupa gelombang bunyi ya. Ya, konstitut berisi suatu tekanan ya yang merambat pada permukaan air. Bisa juga udara gitu ya. Seperti itu, gelombang pada udara, pada gelombang pada air, dan juga ada gelombang mekanik ya, seperti senar atau benang gitu ya. Kalau kamu getarkan itu menimbulkan gelombang ya. Kalau kamu getarkan sebuah gitar seperti itu. Atau juga bisa gelombang elektromagnetik ya, yang membawa medan listrik dan medan magnet yang menembus suatu permukaan dan material seperti itu. Nah, misalnya aja X-ray seperti itu ya, cahaya gitu ya, dan masih banyak lagi jenis-jenis gelombang elektromagnetik seperti itu. Nah, tapi yang jelas di sini yang penting adalah kita tahu bagaimana propertinya ya, properti dari gelombang itu sendiri. Nah, bahwa apa? Bahwa gelombang itu pasti membawa suatu energi, gitu ya. Nah, energi gelombang seperti itu. Nah, jadi masing-masing gelombang tadi, misalkan gelombang elektromagnetik itu nanti ada energi yang disebabkan karena medan magnet ya atau medan listrik. Dan yang pasti ya, gelombang itu punya kecepatan, gitu ya. Nah, misalnya aja pada gelombang elektromagnetik sendiri. Nah, kecepatannya pada ruang vakum itu 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, ini sama kayak kecepatan cahaya ya. Kenapa ya? Karena cahaya sendiri adalah gelombang elektromagnetik seperti itu. Ya, dan jelas ya nilai ini sangat jauh lebih besar dibandingkan kecepatan udara yang besarnya di sini 330 meter per second seperti itu. Nah, tapi bedanya apa? Gelombang udara atau kita bisa katakan gelombang yang lain, misalkan gelombang bunyi, bedanya dia tidak bisa merambat pada vakum ya. Justru kalau vakum dia tuh sangat cepat ya. Nah, maka kecepatannya sudah merupakan kecepatan relativistik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini banyak gelombang memberikan properti yang kita sebut dengan linearity ya, atau linearitas ya. Linearitas itu maksudnya kalau misalkan kita punya dua gelombang atau lebih, maka perilakunya itu adalah perilaku yang kita sebut dengan total gitu ya. Gelombang satu tambah gelombang dua gitu ya, seperti itu, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi ini contohnya, misalnya ini total dari dua gelombang linear itu secara sederhana merupakan jumlah dari dua gelombang yang kita jumlahkan secara terpisah gitu ya, seperti itu deh. Nah, gelombang sendiri ya, misalkan gelombang elektromagnetik sendiri itu linear ya, sama kayak gelombang suara ya, sama kayak gelombang suara.
Misalnya aja kalau kalian lagi sholawatan ya, misalnya ya ada acara pengajian gitu, yang satu ngaji surat yang sama, surat surat Yasin misalkan. Ada dua orang lagi apa namanya ngaji dengan surat yang sama, mulainya sama, surat Yasin. Nah, mulainya sama, berakhirnya sama ya, berarti gelombang suaranya semakin semakin kuat. Nah, itu disebut dengan prinsip linear. Jadi penggabungan dua suara yang frekuensinya sama itu sifat linear seperti itu ya. Gitu. Itu disebut dengan penggabungan gelombang secara menguatkan seperti itu deh, gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalkan contohnya yang paling gampang kita temui di sini ada gelombang tali ya, di mana tali ini kita getarkan ya dengan kecepatan u, maka nanti ini gelombangnya akan merambat ya, merambat ke kanan seperti itu. Ini gelombang tali, gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, ada juga gelombang yang bentuknya sirkular ya, melingkar. Ini bisa kalian lihat pada riak air ya. Riak air itu kalau kalian jatuhkan batu ke sungai itu kan nanti akan muncul muka-muka gelombang di sana kayak gitu. Nah, atau secara umum itu sebenarnya nggak sirkular saja, ada juga gelombang yang bidang atau gelombang silinder gitu ya, atau gelombang spherical, gelombang berbentuk bola gitu ya. Dan masih banyak lagi jenisnya gitu ya. Nah, ini mungkin sudah masuk ke persamaan ya, tapi kita nyatakan aja secara sederhana di sini. Nah, di sini yang penting itu adalah perambatan gelombangnya. Perambatan gelombangnya itu dimodelkan dalam satu simpangan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada x ya. X di sini apa? X di sini untuk menunjukkan bahwa gelombangnya merambat pada sumbu x, gitu ya. Nah, di sini ada t. Ada t itu menunjukkan bahwa gelombangnya itu berjalan, gitu ya. Nah, di sini ada periode, ya t besar, periode. Periode itu menunjukkan berapa banyak gelombang yang kita hasilkan dalam sekali merambat, gitu ya. Nah, ada juga panjang gelombang ya, lambda itu adalah panjang gelombang seperti itu. Dan ini V0 ini menunjukkan fase, gitu ya, seperti itu. Nah, atau kalau misalkan kita juga bisa nyatakan dalam bentuk ini, Y sama dengan A cos V, ya, dimana V-nya itu adalah sudutnya ya, V-nya itu adalah semua yang ada di sini. Nah, sehingga nanti kita nyatakan V-nya itu seperti ini, ya, dimana satuannya dalam radian, gitu. Nah, V ini disebut dengan fase ya, fase dari gelombang. Nah, apa bedanya fase V0 sama V di sini, gitu ya? Bedanya adalah kalau misalkan V itu kan fase secara keseluruhan, gitu ya. Kalau V0 ini adalah fase patokannya, fase acuannya, seperti itu ya. Dimana fase acuannya ini V0 ini bisa berapa saja, tergantung titik awal mana yang kita tentukan, gitu ya. Nah, itu nanti titik awal yang kita tentukan menentukan V0 yang berbeda-beda, seperti itu, gitu ya. Nah, contohnya kalau misalkan kita ambil V0-nya sama dengan 0, maka nanti ini akan lenyap ya. Suku yang ini akan lenyap, maka menyisakan dua suku pertama saja, seperti itu ya. Di sini V0-nya lenyap. Gitu contohnya. Gitu. Nah, di mana gitu ya? Kalau misalkan kita gambarkan ini plotnya pada gambar 1.12 ya, di mana itu? Di sini nih ya. Gitu. Ini kalau kalian lihat ya, pada saat T0 gitu ya, itu nanti kalau T0 masukkan aja nih, kalau T-nya 0 berarti kan menyisakan ini ya, min 2px per lambda ya. Maka nanti simpangan awalnya itu ada di sini. Nah, ketika 0 di sini sebanyak A ya, masukkan aja. Kalau misalkan x-nya 0 berarti kan x-nya 0, 0 bagi lambda kan 0 ya, cos 0. T-nya 0 juga, cos 0 berapa? 1 kali A berapa? A. Makanya ketika x-nya 0 di sini nilai simpangan awalnya A ya, dan dia akan terus berosilasi terus menerus di situ, gitu ya. Dimana panjang gelombangnya lambdanya di sini ya kita tinggal kurangi aja ya pada saat satu gelombang penuh, yaitu satu gunung ini ya, satu gunung ini dan satu lembah ya. Ini kan setengah ya, ini kan setengah, ini setengah tambah setengah satu ya. Seperempat setengah ya, setengah tambah setengah satu gelombang. Satu gelombang itu berapa di sini? Kita lihat ini. Nah, 3 lambda per 2 dikurangi lambda per 2, yaitu lambda, satu gelombang. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu. Nah, kita bisa lanjutkan ya. Nanti itu
ya kalau misalkan x-nya 0 bagaimana? Nanti x-nya 0 tinggal dibalik aja ya plotnya ya. Kalau x-nya 0 berarti di sini plotnya t di sini. Itu. Seperti itu ya. Nah, gitu ya. Oke. Ya, ini sama kayak gambarannya gini. Kita gambarkan ya, misalkan permukaan air ya. Nah, kalau kita ambil waktu snapshot ya, snapshot itu apa? Snapshot itu ya kita tembakkan ya suatu barang pada air, ketinggiannya itu sebesar ini, gitu ya. Gelombangnya itu apa? Bergelombang itu. Bukan gelombang yang lingkaran itu ya, bukan ya. Tapi gelombang yang naik turun itu ya. Nah, jadi misalnya ini gelombang air nih misalnya, maka A ini adalah puncaknya ya, puncak ketinggiannya seperti itu. Nah, gitu ya. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Ya, bisa dilanjutkan nanti ya. Nah, nanti ini kita bisa cari kecepatan fasenya ya. Kecepatan fase itu seberapa jauh gelombang merambat terhadap perubahan waktunya gitu ya, x per dt gitu ya. Nah, gitu. Itu ya. Nah, nanti kita juga bisa hitung berapa besar frekuensinya ya. Nah, frekuensi itu apa? Definisi frekuensi. Frekuensi itu kan adalah banyak gelombang tiap satuan waktu ya. Nah, yang mana nilainya itu besarnya adalah resiprok ya. Resiprokal itu artinya apa? Berbanding terbalik terhadap periodenya. Makanya nilainya di sana sebesar seperti di sana ya, seperti itu. Nah, yang mana nanti ini kecepatannya itu bisa kita hitung menjadi lambda dikalikan frekuensi gitu ya. Nah, itu. Nah, dan seterusnya ya. Dan nanti kalau kamu lihat di sini deh, variabel 2πf di sini ya, 2πf di sini sama dengan kecepatan sudutnya ya, omega. Dan 2pi per lambda di sini itu adalah bilangan gelombangnya yang kita sebut dengan beta gitu ya. Kalau kata anak SMA itu biasanya mereka nyebut dengan K, itu boleh juga ya, seperti itu. Sah-sah saja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu ya. Dan yang namanya gelombang itu deh bisa merambat ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau ke kiri berarti pada arah min X ya. Kalau pada arah min X berarti ini plus ya, seperti itu secara perumusan ya. Nah, untuk membuktikannya kalian bisa gambarkan sendiri nanti ya. Gitu. Nah, contohnya ini gelombangnya ini merambat ke kanan nih. Nah, ini ke kanan ya. Kalau ke kanan, ini kan di sini awalnya puncaknya di sini. Ini ya, awalnya puncaknya di sini nih. Nah, terus dia bergeser ke sini. Ya artinya puncaknya bergeser ke kanan. Kalau ke kanan berarti nanti persamaannya ini adalah minus seperti itu ya. Nah, ini sebagaimana di sini nih. Ini minus ya. Gitu. Nah, plotnya itu di sini. Nah, kalau kalian lihat di sini ada 3 gelombang ya, hijau, merah, dan biru. Ya, kalau merah ini yang membedakan ketiganya apa? Yang membedakan ketiganya itu adalah fasenya. Yang merah fasenya itu pi per 4 ya, atau 45 derajat ya, kan pi itu kan 180. Kalau yang hijau ini minus pi per 4 ya, kalau yang biru ini v-nya tuh 0 ya, yang biru ini. Nah, jadi kalau kita geser ke kanan sejauh minus pi per 4, nanti yang merah ini jadi biru di sini ya. Gesernya itu pi per 4. Kalau kita geser lagi ke kanan, berarti minus pi per 4 lagi ke kanan ya. Jadi hijau di sini. Seperti itu. Gitu ya. Jadi gesernya pi per 4 kayak gitu ya. Nah, tuh. Nanti kita bisa kita bisa latihan di sini ya. Nah, misalkan ini contoh soal pada 1.4 ya. Ini aku nggak bawa pen ya. Jadi biar dari sini aja lah ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, the wave shown in red in figure example 4 diberikan pada persamaan ini. Ini V ya, 5 cos 2 pt per 8. Ini ya. Nah, 2 pt, kalau kamu lihat deh, ini dari sini menjadi ke sini, bedanya apa? Kamu lihat di sini. Ini kan nggak ada pi per 4. Ini jadi minus pi per 4. Ya. Jadi artinya apa? Artinya gelombangnya itu digeser sejauh pi per 4. Ya. Digeser kemana mas? Digeser ke kanan atau ke kiri? Nah, itu nanti kamu tentukan ya. Itu. Nah, itu
geser kemana, gitu ya. Nah, pertanyaannya ini, which equation applies to green wave? Ya. Nah, green wave ini kan yang di sini. Nah, itu jawabannya yang kedua. Yang dua. Artinya apa? Yang green ini nanti gelombangnya digeser juga sejauh pi/4, gitu ya. Sejauh kemana sebentar? Kalau cos itu kan, kalau yang warna apa ini? Yang warna merah ini kan yang ini ya, yang warna merah itu yang ini. Nah, ini yang ini rumus ini itu yang merah ini. Nah, berarti kalau misalkan kita jadikan plus pi/4, berarti dia itu artinya apa? Digeser ke kiri sejauh min pi/4 ya. Ini kalau plus digeser ke kiri. Nah, seperti itu ya. Itu yang hijau, itu ya yang warna hijau. Yang kedua, yang warna biru itu gimana? Yang warna biru dia dari merah di sini digeser ke biru di sini. Itu bergeser sejauh berapa? Sejauh pi/2. Jadi cos 2pi/t/8 ini ditambah 90 derajat. Itu nilainya sama kayak sinus, ya. Gitu ya. Yang cos dan sinus itu hanya beda fase sebesar 90 derajat, gitu ya. Digeser ke kanan. Gitu. Jadi istilahnya yang cos itu mendahului yang sin sejauh 90 derajat. Makanya di sini yang biru ini, yang ketika birunya 0, yang merah ini sudah sejauh 5, tinggi 5, berarti mendahului sebesar 90 derajat, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada aplikasinya, nanti kalian cari sendiri ya. Nah, itu. Nah, pertanyaan berikutnya yang kita diskusikan berikutnya, kalau gelombang itu kalau gelombang itu merambat pada suatu medium, pasti akan ada energi yang hilang, ya. Energi yang hilang itu dilihat dari amplitudonya, ya. Makanya di sini amplitudonya itu dikenakan dengan faktor E pangkat minus alpha x, ya. E pangkat minus alpha x ini dikenal dengan nama faktor atenuasi. Apa itu faktor atenuasi? Faktor atenuasi itu faktor pelemahan gelombang, ya. Jadi gelombangnya itu melemah, seperti itu. Melemah dengan faktor E pangkat minus alpha x, itu ya, melemah gelombangnya. Nah, kenapa melemah? Ya karena karakter mediumnya. Kalau gelombang masuk ke medium, gelombang lama-lama bisa melemah ya. Itu normal aja, kayak gitu. Nah, ini kalau kita gambarkan, kalau gambar sebelumnya di mana gelombang ini kan stabil ya. Nah, ini, stabil nih. Tapi sekarang kalau kita lihat pada gelombangnya itu lama-lama semakin mengecil. Ini mengecil ya, mengecil ya, melemah dengan faktor sebesar berapa? Sebesar E pangkat minus alpha x, ya. Dimana di sini merah-merah ini adalah wave envelope. Jadi envelope itu membungkus gelombang. Jadi ini merah-merah ini itu envelope-nya untuk menunjukkan faktor mengecilnya suatu gelombang sebesar E pangkat minus 0,2x, gitu ya. Ya kenapa minus 0,2? Ya karena di sini contohnya 0,2, gitu ya. Jadi awalnya dia itu besarnya 10, ya 10. Nah, di 10. Lama-kelamaan 10 ini mengecil dengan faktor sebesar E pangkat minus 0,2x, gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya. Tuh. Nanti kita bisa pelajari ya bagaimana perambatan gelombang di dalam air di sini, gitu ya. Gelombang suara ya dalam air. Nah, cepat rambat suara dalam air gitu. Nah, itu. Nah, misalnya ini contohnya P ya, P di sini ya sama kayak I, sama aja. Ya, misalkan gelombangnya merambat seperti ini nih. Nah, gunakan amplitudonya 10, T-nya 1/f ya. Ini diketahui ya. Misalkan F-nya 1000 ya. Berarti kalau F-nya 1000, T-nya itu 1/1000 alias 10⁻3. Maka nanti kalian bisa hitung panjang gelombangnya itu adalah kecepatan fasenya dibagi frekuensinya. Nah, kecepatan fasenya di sini dimisalkan ya 1,5 kali 10⁻3. Tahu dari mana? Nah, ini loh. Ini velocity of sound in water 1,5 km. Sehingga kilometer kalau diubah ke meter kan jadi meter ya. Makanya di sini dikalikan 10⁻3 gitu ya. Seperti itu. Nah, dibagi dengan frekuensinya 10⁻3. Jadinya 1,5 ya. Nah, nanti kalian bisa hitung variabelnya ya. Lambdanya berapa, T-nya berapa, T-nya sudah di sini ya. Nah, frekuensinya di sini kan 10⁻3 ya. Ini tahu dari mana Mas ini? Ini for sinusoidal sound wave traveling water
that the wave frekuensi di sini sebesar 1 kHz ya. 1 kHz itu kan sama dengan 10 pangkat 3, sehingga kalau tak bagi 1 dibagi 10 pangkat 3 frekuensinya jadi 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, sudah terhitung semua ini, masukkan ya semua variabel lambda, t-nya, amplitudonya ke rumus ini, jadinya seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, terus nanti kita pertanyaan berikutnya, apa yang belum nih Dek kira-kira? Fasenya gitu ya. Bagaimana cara menentukan fase? Kita harus tahu keadaan awalnya. Nah, bagaimana keadaan awalnya di sini? Keadaan awal itu ketika gelombangnya belum bergerak, yaitu ketika t-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi ketika t-nya sama dengan 0 di sana, ya keadaan awal diketahui. Di sini simpangannya misalnya 0,25. Gitu ya. Jadi masukkan di sini, Dek. Jadi dari perumusan yang ada ini, masukkan t-nya 0. Ya, t-nya 0, berarti di sini kan di sini 0 ya. 0 dikali 2pi kan 0, habis ya. Berarti sisa ini kan. Nah, itu ya. X-nya masukkan, X-nya di sini 0,25 karena diketahui 0,25. Dan ini P-nya ketinggiannya itu 10. Nah, itu ya tahu dari mana? Ya dari sini, ini 10. Nah, amplitudonya ya. Nah, masukkan. Nanti masukkan, ketemu ini. Kalau kamu kelola perumusannya, nanti ketemu V0-nya itu pi per 3 atau 60 derajat ya. Ini kalian harus bisa hitung sendiri nih. Ya, sehingga nanti kalau misalkan kita dapatkan fasenya sebesar pi per 3 atau 60 derajat, maka masukkan ke ini ke rumus ini ya, sehingga didapat V0-nya pi per 3 ya, sehingga jadilah persamaan gelombang yang direpresentasikan di sini ya, seperti itu. Jadi begitu ya cara kita menentukan fase ya pada gelombang berjalan di sana ya. Ini simulasinya gitu. Nah, tapi kadang-kadang ingat ya, tidak selamanya gelombang itu dapat merambat secara sempurna ya. Artinya tidak sempurnanya bagaimana? Karena pasti biasanya ada power yang hilang, daya yang hilang. Daya yang hilang tadi itu disebabkan karena faktor atenuasinya tadi, yaitu sebesar ini, E pangkat minus 0,03 ini. Nah, ini ya. Ini gelombang yang lebih realistis ya di sini ya. Nah, jadi kalau kita tanya pertanyaannya kemana arahnya ya, direction of wave travel ya, seperti itu. Nah, jadi ingat ya di sini lihat arah ini yang nempel sama x di sini besarnya minus kan. Nah, karena minus, ingat ya kalau minus itu merambat ke sumbu x positif alias ke kanan itu ya. Nah, sama juga nanti kalian bisa cari wave velocity-nya. Wave velocity itu rumusnya omega dibagi dengan beta. Beta tadi bilangan gelombangnya, omega tadi adalah frekuensi sudutnya. Kalau kalian bagi jadinya ini merambat sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Masuk akal ya? Kok bisa masuk akal Mas? Ya karena objeknya laser. Ya, laser itu kan gelombang elektromagnetik. Jadi setidaknya kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya ya, atau mendekati kecepatan cahaya. Itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya di sini, besar amplitudonya ketika jaraknya mencapai 200. Ya. Jadi 200 itu apa Mas? 200 itu adalah x-nya. Jadi masukkan ke rumus x-nya ini. Nah, 200 kali ini masukkan bla 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 ketemu ini. Nah, nanti nilai yang mungkin itu nanti bakal ketemu sendiri nanti ya. Seperti itu. Oke ya. Dan seterusnya. Oke ya. Nah, kita istirahat sebentar ya. Silakan Dek, kalau mau ada yang ditanyakan, mau minum-minum ya, silakan. Oke ya. Oke deh. Kita lanjutkan ya. Nah, ini. Nanti
gelombang elektromagnetik itu punya spektrum ya. Spektrum itu ragam gelombang elektromagnetiknya, yang mana kita bedakan itu berdasarkan variasi dari panjang gelombangnya atau frekuensinya ya, seperti itu. Nah itu ya. Kalau kita lihat ya, ini visible light ya, visible light, cahaya yang dapat kita lihat. Nah, belongs to family of wave arranged according to frequency and wavelength along continuum. Nah ini ya, jadi gelombang yang dapat kita lihat, cahaya yang dapat kita lihat itu dikelompokkan ya berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya sepanjang objek yang kontinu, yang kita sebut dengan spektrum elektromagnetik ya. Kita lihat pada gambar 1.16 itu ya. Mana 1.16 ini? Nah ini ya, kalau kamu lihat ini ya, nah ini kalau kamu lihat di sini dari kiri ya, itu ada sinar gamma ya. Sinar gamma itu sinar yang nanti kalian dapat gunakan pada terapi kanker ya di sana ya. Nah ini pada sinar gamma, karena ini kan kanker ya, berarti dia itu sinar yang harus dapat menembus objek kanker. Makanya di sini frekuensinya sangat besar, 10 pangkat 23 gitu ya. Dia dapat menyentuh objek kanker. Dan semakin ke kanan dia frekuensinya semakin kecil ya. Kamu bisa lihat ini. Nah ini ya, pangkatnya kurang ini, 23, 21, 18 dan seterusnya ya. Dan semakin ke kanan di sini panjang gelombangnya semakin besar. Ya, itu polanya ya. Jadi semakin ke kanan panjang gelombangnya semakin besar, semakin ke kanan frekuensinya semakin kecil. Nah, itu nanti ragam frekuensi dan ragam panjang gelombangnya itu menentukan spektrumnya. Pada panjang gelombang besar itu ada sinar gamma. Nah, lalu pada cahaya tampak yang kita sebut dengan pelangi di sini ya, ini bukan pelangi sebenarnya. Ini visible. Visible itu cahaya tampak. Ya, yang mana nilainya itu berurutan, Dek. Nah, yang warnanya berurutan dari kanan ini merah, ya. Terus ada jingga, oranye ya, kuning, hijau, nila, ungu. Yang kalau kalian pada waktu TK dulu nyebutnya apa? Mejiku Hibiniu, ya. Jadi warna itu Mejiku Hibiniu. Nah, semakin ke merah itu panjang gelombangnya semakin kecil dan frekuensinya semakin besar. Ya. Terus di sini ada sinar UV, ya. Itu sinar yang panjang gelombangnya lebih kecil dari cahaya tampak. Nah, semakin ke kanan semakin kecil juga. Semakin besar juga panjang gelombangnya, infrared ya. Nah, itu. Dan semakin ke kanan di sini ada spektrum radio, semakin kecil juga panjang gelombangnya, ya. Dan semakin besar juga panjang gelombangnya, itu ya. Dan semakin kecil frekuensinya, itu ya, dan seterusnya. Jadi itu ada spektrumnya ya. Nah, spektrumnya itu menentukan panjang gelombang yang masing-masing berbeda. Nah, makanya karena panjang gelombang dan frekuensi itu berbanding terbalik. Tahu dari mana? Ya kita lihat di sini ya. Nah, semakin Semakin besar panjang gelombangnya, semakin kecil frekuensinya. Makanya hubungannya itu adalah hubungan yang resiprok, berbanding terbalik, yaitu ini lambda sama dengan C per F, gitu ya, atau berbanding terbalik, seperti itu ya. Nah, nanti penjelasannya bisa kalian baca detail di sini, gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Nanti kalian bisa jawab sendiri di sini ya. What are the three fundamental properties of EM waves? Gitu ya. 3 properti gelombang, gitu ya. Nah, di sini sekarang isinya itu adalah matematik ya. Nah, di sini matematis. Nah, yang mana di sini kita belajar tentang bilangan kompleks ya. Nah, bilangan kompleks harusnya kalian sudah dapatkan ini di pelajaran FISMAT ya. Nah, FISMAT. Nah, dari pelajaran FISMAT ini nanti kalian kenal ini ya, bilangan kompleks ya. Di sini Z, X ditambah JY ya. J itu nilainya akar min 1. Akar min 1 kan nggak bisa, makanya dia dikatakan bilangan imajiner. Nah, X di sini adalah bilangan real ya. Yang Y ini yang nempel sama bilangan imajiner ya, itu bilangan imajiner itu sendiri. Gitu ya. Apa kegunaannya bilangan kompleks ini? Ya, bilangan kompleks ini menunjukkan bahwa nanti gelombang itu bisa dipelajari dalam bentuk bilangan kompleks ya. Seperti itu. Biasanya kita bisa belajar dari indeks bias. Indeks bias itu biasanya menggunakan bentuk bilangan kompleks, gitu ya. Nah, ini deh frekuensi ya, allocations, spektrum radio. Ini banyak sekali ya. Ini terlalu kecil, nggak bisa aku lihat ya. Di situ. Nah, ini ya, ini bilangan kompleks ya. Ini kita nggak perlu review ya, karena ini sudah kalian pelajari di
Vismat, gitu ya. Ini juga, gitu ya. Nah ini, jadi gitu ya, ini. Nah, yang penting ini yang terakhir ya, sebelum kita akhiri ya. Nanti sesuai judulnya ya, medan EM terapan, nanti kita bisa belajar bagaimana terapan teknologinya, yaitu pada terapan sel surya ya, atau solar cell. Ini ya, ini ada banyak ya penerapannya ya. Nah di sini, nah kita baca dulu dari sini ya. Nah dari sini, nah sel surya itu merupakan photovoltaic device that converts solar energy to electricity. Jadi sel surya itu merupakan device ya yang digunakan untuk mengonversi energi cahaya menjadi listrik, gitu ya. Nah, konversinya ini dikenal dengan nama efek fotovoltaik. Ya, kenapa katakan foto? Foto ini kan artinya foton ya. Artinya dia memanfaatkan cahaya. Cahaya apa? Cahaya matahari di sana ya. Nah, siapa yang menemukan? Yang menemukan ini adalah Becquerel ya pada tahun 1839 ya. Yang mana dia mengamati, apa yang dia amati? Elektroda platinum yang memproduksi arus kecil. Nah, yang mana arus kecil ini ya diakibatkan karena ada cahayanya. Ya, jadi cahayanya itu menyentuh sel surya, nanti sel surya itu dapat menjadi sumber energi listrik di rumah kita di sana ya. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya itu hampir sama kayak efek fotolistrik, ya. Yang mana efek fotolistrik ini menjelaskan suatu mekanisme yang bertanggung jawab terhadap bagaimana elektron itu dapat tereksitasi dari suatu material sebagai konsekuensi foton yang datang. Jadi sederhananya gini, efek fotolistrik itu kan sendiri ditemukan pada tahun 1905 ya oleh Albert Einstein ya, yang nanti pada tahun 21 itu Einstein itu mendapatkan piala Nobel ya, medali Nobel karena karyanya. Jadi prinsipnya adalah kalau kita punya metal ya, logam, yang mana di dalam logam ini berisi banyak elektron ya. Elektron itu ditembakkan ditabrak dengan foton ya, sehingga fotonnya itu akan tereksitasi ya. Tereksitasi itu melompat, mencelat ya elektronnya, seperti itu. Yang pasti syaratnya apa? Bagaimana syarat elektron itu dapat mencelat? Syaratnya adalah nanti energi dari fotonnya itu harus lebih besar dibandingkan dengan energi logamnya, seperti itu ya. Yang mana nanti secara instrumentasi kita bisa lihat ya bahwa logam ini terdiri dari N-type dan P-type, sisi N, sisi P. N itu negatif, sisi P itu positif. Yang mana prinsipnya sama, ini hanya memperjelas saja, itu ya. Tuh. Nah, seperti itu. Yang mana kalau kita lihat ya, thus the two effects are governed by the same quantum mechanical rules yang berasosiasi. Nah, itu ya. Jadi efek yang tadi kita pelajari itu dirangkum dalam aturan mekanika kuantum ya, yang berasosiasi dari bagaimana foton itu dapat digunakan sebagai sumber yang dapat menendang elektron dari logam. Yang mana itu kita pelajari dari prinsip dualisme gelombang partikel ya di sana deh. Nah, ada yang namanya PV cell ya. PV itu singkatan dari photovoltaic ya, di mana fotovoltaik di zaman sekarang itu terdiri dari semikonduktor ya, material semikonduktor, yang mana strukturnya itu terdiri dari PN junction ya, yang kita lihat dari sini, ini PN ya, itu PN junction. Nah, itu ya. Nah, ada P, ada N, ada N-type, ada P-type. Nah, P-type layer ini terdiri dari apa, Dik? Nah, ini ya, N-type ini terdiri dari silikon ya. Silikon itu kan material ya, yang nanti didoping dengan suatu material ya, yang menciptakan kelimpahan dari elektron dengan muatan negatif, gitu ya. Dan itu ya, sehingga kenapa ini negatif elektron, sehingga kenapa ini dinamakan N-type ya, karena di sana terdiri dari negatif muatan negatif ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang P-type gitu ya, itu juga tersusun dari silikon. Nah, tapi dia didoping dengan material yang menciptakan kelimpahan holes. Holes itu
lubang, atau dikatakan atom dengan elektron yang hilang. Gampangnya gini, kalau elektron itu bergerak maka dia itu menyisakan hole di dalamnya, muatannya positif di sana ya. Itu hole itu muatan positif, that's why di situ dikatakan p-type, positif ya, seperti itu. Nah, kombinasi dari dua layer tadi antara n-type dan p-type tadi, yang mana n-nya terdiri dari elektron, p-type-nya terdiri dari holes gitu, itu dapat menciptakan medan listrik ya yang melintasi kutubnya tadi, gitu ya. Nah, sehingga ketika fotonnya itu menendang elektron, ya, nanti elektronnya itu dapat memengaruhi besar medan listriknya yang melewati n layer tadi, seperti itu ya, gitu. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa pelajari bagaimana efisiensi konversinya, gitu ya. Yang pasti efisiensi apa ya, energi ya, yang bergantung pada beberapa faktor ya, banyak sekali faktornya. Yang pertama di sini termasuk faktor yang perbandingan dari cahaya yang datang ya, dari penyerapan cahaya yang datang dari material semikonduktor tadi. Nah, itu lalu kemudian terhadap cahaya yang dipantulkan, gitu ya. Jadi kalau misalkan foton itu masuk ke bagian sisi n-type, itu nggak semuanya diserap, ada yang diserap, ada yang dipantulkan. Nah, itu nanti memengaruhi besar banyaknya cahaya yang masuk. Seberapa banyak cahaya yang masuk tadi itu memengaruhi besar energi yang diserap, gitu ya, seperti itu. Itu salah satu faktornya, gitu ya. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana kita menciptakan NP ini yang dapat menyerap seutuhnya cahayanya sehingga tidak ada energi yang hilang deh, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini itu ya. Kalau kita lihat PV cell ini shown in figure TF2.2 ya, di sini. Wah, ini gambarnya ini deh. Nah, habis ini kita jelaskan ya. Nah, itu semikonduktor material ya, jadi material semikonduktor ya yang menyusun sel surya tadi dikarakterisasi dengan kuantitas yang kita sebut dengan energi band gap. Energi band gap itu apa? Energi selisih ya, celah ya, gap itu celah, band itu pita ya, energi pita celah, gitu ya. Jadi kenapa ada celah ya, karena ada kekosongan di sana memang, gitu ya. Selisih energi band gap itulah yang menentukan nanti seberapa banyak panas yang dapat diserap ya, atau listrik yang dapat disalurkan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada n-type ya, yang warna biru di sini sel suryanya, di sini ada p-type. Nah, fotonnya diserap sehingga nanti seberapa banyak foton yang dapat diserap menjadi cahaya, menjadi lampu di rumah kita, seperti itu ya. Nah, berapa watt yang dapat diserap itu bergantung dari besar sel suryanya, seperti itu. Itu ya. Nah, apa itu energi band gap? Nah, ini diperjelas ini, which is the amount of energy needed to free an electron wave from its host atom. Jadi energi band gap itu adalah besar energi yang dibutuhkan untuk menendang elektron bebas dari atomnya itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat agar itu terjadi, gitu ya, the wavelength of the incident photon, jadi panjang gelombang dari foton yang datang, ya ini foton ini kan punya panjang gelombang kan, dan punya energi juga ya, which is to define its energy, yang mana energi dari foton tadi dikarakterisasi dengan panjang gelombang. Nah, has to be such that, harus sedemikian sehingga energi fotonnya itu melebihi besar energi band gap dari materialnya ya. Jadi itu energi band gap itu adalah energi foton yang diem tadi ya. Jadi foton itu punya energi batasan yang mana kita sebut dengan energi band gap, yang mana energi batasan tadi harus dilampaui dengan besar energi fotonnya sehingga nanti elektronnya dapat mencelat, seperti itu. Itu cara kerjanya, itu ya. Nah, itu. Nah, sehingga nanti energi solar atau energi solarnya tadi, panasnya ya, over a broad spectrum, so only fraction of the solar spectrum is absorbed by single junction material, sehingga nanti foton yang dapat terserap adalah foton yang mampu menendang elektronnya. Nah, foton yang tidak dapat terserap adalah foton yang energinya kalah dari energi dari band gapnya itu tadi. Makanya tidak semua foton dapat diserap di sana ya, di situ. Nah, ini ragam panjang gelombangnya di sini ya. Nah, ini
Ini InGaP, ini artinya aku lupa IN. Ga itu gallium. Ini ya, ini bahannya seperti itu ya. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ini deh cara kerjanya kalau di rumah kita ini. Jadi nanti tetap kita memanfaatkan transmisi kabelnya ini. Jadi cahaya matahari ini ada PV array, photovoltaic array, susunan sel surya. Nanti ini energi diserap oleh sel surya, disalurkan secara DC, DC itu searah ya, direct current. Nanti dari DC ini harus dapat dikonversi ke AC. Dapat dikonversi ke AC menjadi arus bolak-balik ya, sehingga arus bolak-balik itu nanti akan diserap sebagai listrik di rumah kita, sehingga kita dapat menyalakan lampu. Nah, sisanya itu diserap sebagai dalam baterai di rumah kita. Jadi ada yang disimpan di dalam baterai, ada yang disalurkan secara bolak-balik menjadi listrik di rumah kita, sehingga nanti energinya bisa lebih besar dan efisien sana ya.